mau nabung. Hmm, tapi uang kita mepet banget, nggak ada sisanya. Waduh, gimana nih? Hayo, kalian jangan bikin-bikin alasan ya guys. Buat uang-uang yang mepet-mepet ini, kalian wajib banget tonton video ini. So, don't skip this video. Hai, salam hangat buat kalian semua. Buat kalian yang belum tahu background aku, linknya ada di deskripsi. Sekali lagi aku mau mengingatkan kepada kalian semua, apapun background kalian, kalian wajib tahu basic-basic tentang keuangan. Keuangan, kesehatan, iman, itu adalah basic kehidupan kita. Kalau kita bisa sehat, kita bisa punya keuangan yang sehat juga, pastinya kita akan semakin tenang dalam menjalani kehidupan ini. Sebetulnya semua dasar itu sangat simpel, tapi kadang orang itu terlalu ribet dalam penerapannya. Di video kali ini kita akan fokus pada kebiasaan dalam mengelola keuangan yang baik, khususnya tentang kebiasaan menabung atau saving habits. Jangan bilang uang kita itu mepet, uang kita itu udah habis dipakai buat cicilan, buat kehidupan sehari-hari. Stop, stop, stop. Kalian harus benar-benar cek ulang tentang keuangan kalian. Apa sih kebutuhan-kebutuhan yang kalian keluarkan itu sebetulnya harus betul-betul beli atau enggak, ya kan? Ini step awal untuk memantapkan diri untuk menabung. Yang pertama, kebiasaan menabung sesedikit apapun uang kita. Jadi benar-benar gak ada alasan, gak ada excuse kalian harus menyisihkan uang kalian untuk punya tabungan. Kalian bisa kok, asal kalian punya niat yang bulat, dan kalian juga harus sangat-sangat tertib menata keuangan kalian. Yang kedua, kebiasaan menabung sejak usia dini. Kita juga sebagai orang tua wajib mengajarkan anak-anak kita kewajiban menabung sejak dini itu sangat penting. Jadi misalnya nih, seorang anak yang belum memiliki pekerjaan, misalnya anak-anak sekolah, dengan uang jajan mereka bisa kok diajarkan untuk menabung. Menabung saat ini tuh sangat mudah, guys. Jadi banyak di bank saat ini produk tabungan yang juga berjangka ya. Produk tabungan berjangka ini bisa membuat seseorang untuk tertib dalam menabung, dan minimum placementnya itu sangat kecil, jadi bisa banget buat anak-anak kita yang masih sekolah untuk menabung di situ. Nah, produk ini sangat tepat ya buat kita para orang tua mulai mendidik anak-anak kita untuk bisa menabung sejak usia dini. Yang ketiga adalah pola pikir, yaitu pola pikir kita harus benar ya guys. Jadi menabung itu wajib gitu loh. Menabung itu adalah kewajiban, seperti kita itu bekerja, kita tuh wajib menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ini tuh semacam seperti itu gitu loh. Jadi kita tuh betul-betul menanamkan di mindset kita itu harus betul-betul yakin bahwa menabung itu adalah kewajiban, kayak gitu. Yang keempat, tujuan yang baik dalam menabung. Jangan membuat tujuan yang salah dalam menabung, misalnya untuk sesuatu yang tidak fundamental atau hanya sekedar kepuasan diri kita. Misalnya kita pengen nabung itu untuk
membeli sesuatu yang nggak bernilai tambah di masa depan. Misalnya kita ini udah punya banyak mobil, kita mau nambah mobil lagi gitu loh. Itu mobil itu nilainya nggak tambah mahal, tapi tambah menurun. Dan biaya perawatannya kalau nambah mobil, terus kita harus bayar pajak per bulan, itu banyak banget dana yang harus kita keluarkan di situ. Jadi kita harus menanamkan mindset yang benar. Tujuan kita itu harus yang benar gitu loh dalam menabung. Nah, misalnya tabungan untuk pendidikan anak kita, itu adalah sesuatu yang betul-betul harus dilakukan gitu. Terus menabung untuk misalnya kita mau menikah, ya bagi pasangan-pasangan muda yang mau menikah, kalian wajib menabung. Misalnya kalian punya waktu 6 bulan, itu lumayan loh buat nabung kayak gitu kan, supaya ya kalian itu nggak sampai pinjam-pinjam. Misalnya pinjam bank, kan ada tuh sekarang pinjaman-pinjaman gitu loh yang sangat bisa membantu kan. Sebetulnya pernikahan itu ya bisa, kalian tuh bisa happy gitu loh berikutnya. Padahal suatu pernikahan itu tantangannya sangat besar, ditambah kalian ada beban hutang. Setelah kalian married itu kan kalian ingin mengadakan suatu acara ya, suatu pesta, kalian tuh harus pinjam bank gitu loh. Bayangin aja seberat apa itu bebannya setelah menikah ya kan. Jadi itu sangat-sangat tidak disarankan seperti itu loh. Terus contoh tabungan apa aja sih yang kita bisa pilih dengan uang yang minim ya? Bisa dibilang sangat sedikit misalnya ya. Uang-uang yang mepet, pet. Jadi kalian bisa punya pilihan. Ya beberapa di antaranya. Yang nomor 1 adalah tabungan berjangka. Produk ini mulai dari ratusan ribu rupiah per bulan, kita bisa mendapat bunga yang oke. Produk ini mewajibkan kalian untuk menabung selama minim beberapa bulan atau beberapa tahun, tergantung produk dari bank yang kalian pilih, dan dana kalian tidak boleh diambil dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah produk investasi dari pemerintah, misalnya sukuk negara retail yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. Minimum placement-nya ada yang mulai dari 1 juta rupiah. Kalian akan mendapat bunga setiap bulannya, dan persentase bunganya itu melebihi bunga deposito. Kalian juga bisa jual produk investasi ini dengan ketentuan yang berlaku. Produk investasi ini bisa kalian beli di beberapa bank yang ditunjuk. Yang nomor 3 adalah asuransi pendidikan yang minim. Ratusan ribu juga banyak banget ditawarkan di pasaran. Dan yang keempat adalah koperasi di perusahaan. Misalnya kalian yang bekerja di perusahaan, kalian bisa dapat bunga dari kegiatan yang ada di koperasi tersebut. Dan kalian mulai tertib untuk menabung di koperasi itu, yaitu simpan ya, kegiatan simpan. Jadi kalian bisa belajar mengurangi penghasilan kalian dari situ dan dialokasikan untuk menabung di koperasi. Biasanya sistem koperasi ini adalah auto debit saat kalian gajian ya. Jadi perusahaan itu akan mengurangi gaji kalian dan dialokasikan ke dana di koperasi kalian. Oke guys, nggak usah lama-lama, video ini singkat aja. Aku yakin kalian pasti sudah memahami konsep yang sudah aku sampaikan. Inti dari menabung itu adalah niatnya. Niat dan tujuan kita dalam menabung itu adalah menjadikan hidup kita ini jauh lebih baik. Jadi jangan pilih produk-produk yang sekiranya itu kalian tuh nggak secure gitu loh. Jadi kalian tuh betul-betul harus menanyakan kepada lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang kalian percayai
sudah expert dalam bidang keuangan. Jadi sesuatu produk keuangan yang menjanjikan bunga yang tinggi itu bisa aja sangat berisiko. Jadi kalian harus konsultasi lebih lanjut dengan pihak-pihak atau lembaga yang memang bergerak di bidang keuangan. Jadi kalian bisa menabung dengan aman, nyaman, dan sesuai dengan budget kalian. Kalian harus terus belajar, terus berdoa, minta dituntun oleh Tuhan, kalian bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi, dan kalian bisa bahagia. Oke, sekian dulu video dari aku, dan kalian jangan lupa untuk subscribe. Thanks for watching, see you on my next video.